sebagainya. Terus di sini nanti kita buat strateginya apa? Di sini hindari kebiasaan-kebiasaan buruk. Apa? Misalnya 1, 2, 3. Dibuat strateginya juga 1, 2, 3. Buat poin-poin yang seperti ini. Terus di sini masalah. Misalnya lupa waktu sholat, menunda tugas, konsentrasi turun. Nah, di sini bisa kita tambahkan gambar-gambar apa? Tugas kuliah, gambar buku-buku dan lain sebagainya. Terus jangan lupa masukkan di sini apa? Dalil tentang hadis riwayat Bukhari tentang pentingnya menjaga waktu yang baik. Nah, ini sudah ada contoh itu dari hadis riwayat Bukhari, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan juga waktu luang. Nanti kalian buat di sini dalilnya, terus juga di sini tips manajemen waktu yang baik. Manajemen waktu yang baik. Nah, saya kira ini ya. Kita buat di sini setengah jam. Dan bisa ada yang mau ditanyakan? Ya boleh. Kalau buat posternya sama kayak yang dicontohin apa Bu? Tidak apa-apa kalau mau menambahkan atau misalnya ada yang mau diperbaiki Bu. Kalau untuk strateginya itu kita ganti aja misalnya ke apa gitu. Atau di sini penggunaan waktunya misalnya jam 1 bla bla, jam segini bla bla bla. Bisa, boleh juga. Ada lagi mau ditanya? Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanya, jadi di sini sudah ada kertas. Tetapi karena di sini kita jumlahnya sedikit, karena kita berkelompok, jadi mencatatnya 1 per 1 saja ya. Baik, jadi di sini kita akan membagikan alat dan bahannya terlebih dahulu untuk kita membuat poster.
dua tadi. Siapa yang siap duluan boleh untuk maju. Ziza, pada Ziza itu silakan untuk mempresentasikan apa hasil dari poster yang dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan tentang prinsip dalam manajemen waktu. Nah, di sini yang pertama itu pilih pekerjaan yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya contohnya besok kita ujian, nah, jadi kita memilih belajar daripada bermain. Kemudian yang kedua ada fokus dan jangan banyak mengeluh. Artinya itu kita harus kerjakan tugas itu dengan bersungguh-sungguh dan jangan sampai kita itu sibuk mengeluh. Contohnya daripada kita bilang tugas kita itu lebih banyak daripada tugas yang lain, lebih baik kita mengerjakannya terlebih dahulu. Kemudian itu ada jauhkan diri dari gangguan. Maksudnya di sini hindari hal-hal yang mengganggu fokus. Misalnya kalau lagi belajar itu jangan bermain HP. Kemudian jauhkan diri dari gangguan. Nah, misalnya di sini itu adalah kita itu harus hindari hal-hal yang membuat kita itu kurang fokus. Misalnya kalau lagi belajar itu hindari yang namanya HP biar kita belajarnya itu lebih fokus. Kemudian jangan terlalu kemudian buatlah perencanaan. Maksudnya di sini adalah susun jadwal kita. Nah, susun jadwal agar kegiatan kita agar kegiatan waktu kita itu teratur. Nah, contohnya pagi itu kita sorenya olahraga dan malamnya itu belajar. Nah, lakukan satu hal dalam satu waktu. Maksudnya kita itu mengerjakan banyak hal itu sekaligus. Nah, jadi tadi misalnya contohnya saat belajar itu kita jangan bermain HP atau jangan scroll TikTok. Nah, kemudian di sini ada dalil yang menjelaskan tentang manajemen waktu. Di sini saya mengambil Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Isi dari Quran surah Al-Asr ini adalah demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, di sini Allah itu bersumpah demi masa. Demi masa itu atau demi waktu. Masa itu kan waktu. Artinya waktu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang yang rugi karena menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak penting. Misalnya kayak orang beruntung itu adalah orang yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal kebaikan dan menuju jalan kebenaran. Nah, misalnya contohnya kita untuk belajar, terus berbuat baik, terus ibadah juga, itu adalah contoh kita meluangkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja presentasi dari hasil saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dulu untuk Ziza. Lanjut lagi, siapa yang mau maju? Nah, kepada Zalika silakan. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan isi dari poster yang saya buat, yaitu tentang manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalah yang sering kita alami itu yang pertama pastinya tidak jauh dari kecanduan game maupun sosial media. Nah, yang kedua itu kita sering menunda-nunda sholat. Yang ketiga, tugas numpuk. Yang keempat itu waktu kita terbuang cuma-cuma. Nah, yang kelima, hati jadi gelisah. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi dalam poster saya itu ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu dengan introspeksi diri. Jadi kita harus menyadari dulu jika selama ini kita telah membuang waktu kita dengan cuma-cuma gitu. Nah, yang kedua itu mulai memanajemen waktu. Jadi kita itu setelah kita introspeksi diri, maka mulailah kita berubah untuk mulai mengatur waktu kita, waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, yang ketiga itu dengan membuat jadwal seperti misalnya jam sekian sampai jam
kegiatan ini dan juga seterusnya. Nah, yang keempat itu agar nanti kita menjadi tidak bisa itu kita bisa melaksanakan sholat di awal waktu dan juga agar tugas-tugas kita yang menumpuk itu tidak semakin menumpuk, maka kita bisa segera mengerjakan tugas jika diberikan tugas oleh guru kita. Nah, adapun hal-hal yang harus kita hindari itu yang pertama begadang tanpa tujuan. Jadi begadang itu tidak diperbolehkan jika tidak ada tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu menunda-nunda, seperti kalau kita menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru kepada kita, maka tugas kita tadi akan menjadi menumpuk. Nah, yang ketiga itu lupa tujuan hidup. Dan jangan sampai hal yang kita hindari itu harus lupa akan tujuan hidup kita selama ini itu apa gitu. Nah, yang keempat itu terlalu sering scroll sosmed. Sosmed itu lebih pastinya akan membawa dampak positif dan juga negatif. Tapi jika terlalu sering kita men-scroll sosmed, maka kebanyakan yang lewat itu pasti hal-hal yang negatif. Nah, jadi adapun dalil tentang yang saya dapatkan itu dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melalaikan sholatmu dan janganlah kamu bermalas-malasan dengan hari-hari. Dalil ini sendiri dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bermalas-malasan itu dilarang dan hendaknya kita itu selalu memanajemen waktu dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, bagus Erika. Pesertanya sudah lengkap. Lanjut lagi yang terakhir, siapa? Mikel. Silakan Mikel maju dan presentasikan hasil fotonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat, yaitu prioritas hidup mahasiswa muslim. Nah, yang pertama itu ibadah. Jadi maksudnya di sini adalah fokus mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya itu sholat lima waktu dengan tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, berdoa sebelum belajar dan ikut kajian. Nah, yang kedua itu kuliah. Nah, maksudnya itu menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa. Contohnya itu masuk kelas tepat waktu, mengerjakan tugas, belajar untuk ujian, dan aktif diskusi kelas. Terus yang ketiga itu istirahat. Nah, di sini maksudnya itu menjaga kesehatan fisik dan pikiran. Contohnya itu tidur cukup 6-8 jam, tidak bergadang terus, olahraga ringan, dan tidak terlalu lama main HP. Nah, selanjutnya itu yaitu sosial dan keluarga. Nah, maksudnya itu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contohnya itu membantu orang tua di rumah, ngobrol dengan keluarga, kerja kelompok dengan teman, terus menolong teman yang kesulitan. Dan yang terakhir itu pengembangan diri. Maksudnya yaitu mengembangkan potensi diri. Contohnya itu ikut organisasi kampus, belajar public speaking, ikut pelatihan dan belajar skill baru seperti melukis atau menulis. Jadi kesimpulannya itu hidup itu harus seimbang. Jadi kesimpulannya itu hidup harus seimbang, ibadah tetap utama, tapi kuliah, kesehatan, hubungan sosial dan pengembangan diri juga penting supaya hidup lebih baik dan terarah. Adapun dalil yang saya dapatkan yaitu Quran surah Al-Qasas yang bunyinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Mungkin itu saja presentasi dari poster saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibagi-bagi menjadi hal yang lebih positif. Tadi sudah disebutkan oleh Mika ya, seperti kita ada beristirahat, mengatur waktu, bahkan waktu tersisa itu bisa kita gunakan untuk ikut organisasi kampus atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi bagus. Terus juga yang siapa tadi? Itu punya Ziza itu ditulisnya jangan suka mengeluh. Nah itu bagus. Terus ada jawaban dari gangguan dan buat perencanaan. Nah itu sudah bagus juga. Terakhir tadi ada dari Zerika. Dari Zerika juga sudah dimasukkan cara mengatasi pengingat diri dari hal-hal yang tidak terlalu dari hal yang tidak penting, seperti misalnya berjam-jam hanya untuk main handphone gitu ya. Jadi bagus. Di sini gue nilai dulu untuk posternya. Boleh dikumpulkan? Boleh. Jadi hari ini kita sudah membuat produk poster itu. Baik, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini tentang manajemen waktu yang baik.